Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua selalu diberikan kesehatan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga pandemi ini segera berlalu agar kita semua bisa melaksanakan pembelajaran seperti semula. Nah, pada kesempatan kali ini jangan lupa kalian untuk mengakses link absensi pada Google Classroom yang sudah Ibu bagikan sebagai bukti kehadiran kalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi jarak dalam ruang. Nah, kalian sudah mempelajarinya minggu lalu. Kira-kira kalian masih ingat tidak apa itu jarak dalam ruang? Apa itu jarak dalam ruang? Mengapa kita perlu mempelajarinya? Coba kalian perhatikan berikut ini. Jika ada dua bola, apa yang dimaksud dengan jarak antar keduanya? Apakah jarak antara kedua pusatnya atau yang lainnya? Bagaimana pula menentukan jarak antar kedua bagian gedung yang satu dengan yang lain agar dapat ditentukan misalnya kebutuhan kabel untuk keperluan tertentu? Nah, untuk persoalan-persoalan tadi kita bisa memahami pengertian dan cara menentukan jarak antar dua benda. Jika kita membicarakan jarak, sering kita dihadapkan pada dua benda. Untuk itulah, jarak dalam ruang dilakukan idealisasi dan menyederhanakan agar sifat-sifat umumnya mudah dipahami. Jadi, itulah sebagian dari manfaat mempelajari jarak dalam ruang. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apa itu jarak? Sudah kalian pelajari pada minggu lalu. Jarak adalah panjang ruas garis penghubung kedua bangun itu yang terpendek dan bernilai positif. Nah, sedangkan apa itu jarak dari titik ke titik? Jarak dua titik adalah dengan menarik garis hubung terpendek antara kedua titik tersebut. Misalnya, di sini Ibu punya titik A dan titik B. Berapa jarak titik A dan titik B? Untuk menentukan jaraknya, Ibu bisa menarik garis terpendek antara kedua bangun tersebut atau kedua titik tersebut. Nah, inilah yang dinamakan jarak titik ke titik. Lalu, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari jarak titik ke garis. Nah, kira-kira apa itu jarak titik ke garis? Jarak titik ke garis adalah jarak terdekat sebuah titik ke garis. Jarak terdekat diperoleh dengan menarik garis tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Jadi, contohnya seperti ini. Jarak titik B ke garis G. Berapakah jarak titik B ke baris G? Maka untuk mencari jaraknya kita bisa menarik garis terpendek yang tegak lurus dengan garis tersebut. Jadi di sini ada titik B, kita tarik garis yang tegak lurus dengan garis G. Nah, sepanjang B aksen ini itulah yang dinamakan dengan jarak. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kalian menyelesaikan permasalahan mengenai jarak titik ke garis. Yang pertama, proyeksi titik ke ruas garis belum tentu jatuh ke tengah-tengah garis tersebut. Jadi, kalau semisal kalian punya segitiga, nah, segitiganya ini seperti segitiga yang gambar satu. Maka proyeksi titik ke ruas garisnya ini belum tentu tepat di tengah-tengah.
Namun kalau kalian dapati segitiganya sama sisi atau sama kaki, maka proyeksi garisnya akan jatuh tepat ke tengah-tengah ruas garis. Selanjutnya kalian perlu memperhatikan rumus Pitagoras. Tentunya kalian sudah hafal ya bagaimana cara penggunaan rumus Pitagoras ini. Selanjutnya diagonal bidang dan diagonal ruang. Kalian harus bisa membedakan mana yang diagonal bidang, mana yang diagonal ruang. Nah, nilai dari diagonal bidang atau diagonal sisi adalah R akar 2 atau rusuk akar 2. Sedangkan diagonal ruang nilainya R akar 3 atau rusuk akar 3. Ini perlu kalian ingat. Selanjutnya segitiga atau luas segitiga. Mungkin kalian sudah belajar segitiga dan luas segitiga ini mulai dari SD. Jadi saya rasa kalian sudah hafal bagaimana rumus luas segitiga, yakni setengah kali alas kali tinggi. Nah, kalau di sini kalian hanya perlu menjabarkan lagi. Jadi semisal kalau kalian cari alasnya, kalau kalian pakai alasnya AB yang ini, maka tingginya untuk luas kalian pakai yang AC. Jadi rumusnya setengah kali AB kali AC. Tapi kalau di sini kalian alasnya pakai CB yang ini, maka tingginya kalian pakai AD. Maka kalau ditemukan segitiga seperti ini, akan ada persamaan luas segitiganya, yakni setengah kali AB kali AC sama dengan setengah kali CB kali AD. Jadi di sini kalian harus tahu mana yang alas, mana yang tinggi, seperti itu. Selain itu, kita juga mempunyai teorema yang berbunyi garis G tegak lurus bidang alfa. Maka garis G tegak lurus di semua garis yang ada di bidang alfa. Misalnya di sini saya punya contoh. Nah, perhatikan, apakah segitiga ABH ini siku-siku? Kalau kita lihat sekilas, memang tidak. Tapi kita gunakan teorema. Di sini garis AB ini tegak lurus pada bidang ADHE, bidang ini. Akibatnya AB tegak lurus di semua bidang ADHE. Nah, AH ini kan di bidang ADHE. Jadi AB itu tegak lurus dengan bidang AH. Jadi dia merupakan segitiga siku-siku di sudut A-nya, seperti itu. Nah, untuk lebih memahami materi, di sini sudah ada contoh soal. Diketahui suatu kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki rusuk 12 cm. P adalah titik tengah dari ruas garis HG. Pertanyaannya, tentukan jarak titik ke garis. Yang pertama, A ke BH, yang kedua, A ke CH. Nah, untuk solusinya seperti ini. Yang pertama, jarak titik A ke garis BH. Kita harus bisa menggambarkan dulu sketsanya. Kita tarik garis dulu, membentuk segitiga ABH. Nah, yang ditanyakan itu ini, jarak titik A ke garis BH. Berarti kita harus memproyeksikan garis yang tegak lurus dari titik A ke garis BH. Kalau kita keluarkan seperti ini, sehingga kita bisa memunculkan segitiga siku-siku di A. Kenapa dia siku-siku? Berdasarkan teorema yang tadi. Nah, seperti ini kalau kita keluarkan segitiga ABH. Jarak titik A ke garis BH.
Nah, perlu kalian ingat mengenai diagonal ruang dan diagonal sisi. Di sini panjang dari AH atau HA berapa? Ini kan diagonal bidang, berarti R akar 2, 12 akar 2. Dan H, apa ini? HB atau BH itu diagonal ruang. Jadi R akar 3, berarti 12 akar 3. Nah, maka untuk mencari jarak titik A ke garis BH, kita menggunakan persamaan segitiga. Ini tadi ya, karena AB tegak lurus dengan AH, maka persamaan luas segitiganya setengah kali AB kali AH. AB kali AH sama dengan setengah kali BH kali X. Nah, kita masukkan ya nilainya setengah 12 akar 2 setengah 12 akar 3 dengan X, karena yang kita cari itu ini X ini ya. 12 sama 12 bisa dicoret, setengah sama setengah bisa dicoret, sisanya berapa? 12 akar 2 sama dengan akar 3 dikali X. Nah, yang kita cari X nya, berarti yang di sebelah kanan kita bagi dengan akar 3, sebelah kiri juga kita bagi dengan akar 3. Sehingga sisa di sebelah kanan itu X, karena sepertiga dibagi akar 3 itu 1 dikali X, X. Sedangkan yang di sini kan pembaginya akar 3. Nah, maka 12 akar 2 per akar 3 kita rasionalkan dikali akar 3 per akar 3. Ini 12 nya tetap, akar 2 dikali akar 3 berarti akar 6. Akar 3 dikali akar 3 berarti akar 9. Akar dari 9 adalah 3. 12 akar 6 per 3 sama dengan X. Nah, 12 ini masih bisa kita sederhanakan dengan 3. Kita bagi dengan 3. Jadi 4 akar 6 cm X-nya. Nah, jadi jarak dari titik A ke garis BH adalah 4 akar 6 cm. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Jarak titik A ke garis CH. Seperti tadi, kita buat dulu sketsanya. Nah, seperti ini. Kita buat segitiga ACH. Kita sudah tarik garis. Nah, yang ditanyakan kan titik A ke garis CH. Kalau kalian lihat sekilas, ini merupakan segitiga apa? Ya, benar, segitiga sama sisi. Tahu dari mana? HC adalah diagonal bidang, HA diagonal bidang, dan AC juga diagonal bidang. Jadi, dia merupakan segitiga sama sisi. Seperti yang kita ketahui, yang ditanyakan titik A ke garis CH, maka kita memproyeksikan titik A ke garis CH. Karena dia segitiga sama sisi, maka proyeksi titiknya akan jatuh tepat ke tengah-tengah garis CH. Kalau digambarkan seperti ini, dia kan diagonal bidang HA, jadi nilainya 12 akar 2. Ini juga sama ya, 12 akar 2. Nah, HC juga sama, 12 akar 2. Karena proyeksi titiknya tadi membagi 2 sama panjang, maka di sini 6 akar 2. Nah, yang kita cari ini nih, jarak titik A ke garis CH. Jadi, proyeksinya kan tepat jatuh di tengah-tengah dan membentuk. Dan di sini tegak lurus ya. Jadi, kita carinya bisa menggunakan rumus Pitagoras. Di mana untuk mencari sisi tegaknya, yakni akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi alas kuadrat. Sebelum itu kita sederhanakan dulu. 12 akar 2 ini bisa ditulis dengan 6 dikali 2 akar 2. Nah, 2-nya ini
kita kuadratkan, kita masukkan ke dalam akar. 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi 6 akar 4 kali 2 atau 6 akar. Sehingga nanti pada saat pengurangan akar itu lebih mudah. Nah, selanjutnya kita selesaikan menggunakan teorema Pitagoras. Dimana ketika kita mencari X, yakni akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi alas kuadrat. Di sini sisi miringnya 6 akar 8 kuadrat dikurangi 6 akar 2 kuadrat. Karena di sini akar, di sini kuadrat, jadi akarnya hilang. Jadi 6 akar 8 dikurangi 6 akar 2. Nah, seperti tadi, ketika pengurangan akar, maka 6 akar 8 kurang 2. X-nya nilainya 6 akar 6 cm. Nah, jadi titik A ke garis CH adalah 6 akar 6 cm. Nah, itu tadi contoh soal untuk mencari jarak titik ke garis. Jadi, apa itu jarak titik ke garis? Jarak titik ke garis adalah jarak terdekat sebuah titik ke garis. Dan jarak terdekat tersebut diperoleh dengan menarik garis yang tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Nah, dari sini kalian sudah mempelajari materi jarak titik ke garis. Untuk lebih memahaminya lagi, kalian coba kerjakan latihan soal yang sudah Ibu share di Google Classroom. Kerjakan secara individu dan secara mandiri. Tulislah cara pengerjaannya. Tulis pada buku tulis kalian, kemudian foto dan kumpulkan jawaban kalian secara tepat waktu. Selamat belajar. Tetap patuhi protokol kesehatan di rumah saja. Semoga pandemi ini segera berlalu agar kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti semula. Tetap semangat belajar. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.